Hanya Engkau laguku dan kekuatan. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempat kami berlindung, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hati kami, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan, di saat kami di bawah ataupun di saat kami dalam kemenangan, kami tahu satu hal, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tangan-Mu, Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, menyembah-Mu, Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu. Sekali lagi katakan, sedalamnya, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, Tuhan, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku
tahu Engkau selalu bersamaku. Kami percaya Engkau Tuhan, jauh dari segalanya, tiada yang seperti-Mu. Kasih-Mu yang menguatkan, kasih-Mu yang mengubahkan. Haleluya. Mari kita bersama-sama menyembah Dia. Angkat suara dan hatimu, pandanglah wajah-Nya yang luar biasa, penuh dengan kasih dan keajaiban di dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah kami, peganglah kami Tuhan, jangan lepaskan. Allah harapan dalam hidup. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu, berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Angkat kedua tanganmu dan katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan firman-Mu, Firman-Mu, berita bagi kakiku, terang-Mu, menyinari langkahku. ku berjalan Penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. katakan imanku, Imanku besar di dalam-Mu, ku percaya ajaib perbuatan-Mu di tangan-Mu. Seluruh hidupku, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tak takut, ku tak gentar, Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat, Kau memberiku kemenangan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku. Meninggikan-Mu dan memuliakan-Mu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Dia Tuhan yang terbesar dalam hidup kita, amin. Haleluya. Katakan bersama, imanku, Imanku besar di dalam-Mu, ku percaya ajaib
terbaik bagi setiap kami Tuhan. Terbaik bagiku. Katakan bersama. Tak takut, ku tak gentar, kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, engkau hebat, kau memberiku kemenangan. Bersama-sama. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Mari bersama-sama kita bersorak buat Tuhan. Bertepuk tangan buat Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Dan iman kami, hati kami percaya akan Engkau Tuhan. Sama-sama katakan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku, hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di Nama saya Early Eugenia, alumni SMA MDC tahun 2018. Saya berkuliah di Heriot Watt Malaysia, jurusan Ilmu Aktuaria. Saya bersekolah di MDC sejak SMP, dan saya telah belajar banyak hal sejak saya masuk hingga saya lulus. Salah satunya adalah karakter saya yang dibentuk dengan baik. Sejak bersekolah di MDC, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan karena di sini setiap minggunya ada student fellowship dan setiap harinya ada devotion. Setelah itu, setiap kali saya mengalami masalah, saya berdoa dan bergantung pada Tuhan sehingga saya tidak merasa terlalu stres. Saya yakin didikan karakter ini akan sangat berguna untuk menghadapi dunia perkuliahan. Saya bersyukur dapat masuk ke sekolah MDC. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk ibadah online pada hari ini. Saya percaya Tuhan bisa hadir dan menjamah setiap kita walaupun ibadah yang kita lakukan secara online. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk sepanjang minggu ini, untuk kasih dan penyertaan Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang setia dan Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pagi hari ini kami siap untuk memuji, menyembah Engkau Tuhan, siap untuk bersekutu dengan firman-Mu. Jamah setiap kami, Roh Kudus bekerja Tuhan, Engkau Allah yang sanggup merubah setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji, menyembah Engkau, biar pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu. Tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Nyanyikan dari hati kita yang terdalam. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, dan tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu. Ku nikmati Tuhan, haleluya. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati. Nyanyikan dari hati kita yang terdalam sekali lagi. Rindu selalu bersamamu Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh
Engkau dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Engkau kami kagumi Tuhan Yesus, segala-galanya tentang Engkau. Kami sembah, agungkan. Oh, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Belum pernah ada kasih di dunia yang sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini yang sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya, tiada duanya. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau saudara saat ini sedang duduk, dimanapun saudara berada, mari kita berdiri. Kita menyembah Tuhan, kita puji namanya yang kudus. Karena kasih-Nya sungguh tiada duanya. Haleluya. Woo. Mari bertepuk tangan bersama-sama, come on. Mari katakan bersama-sama. Tiada
sangat mungkin, saudara percaya. Mari katakan, bagiku kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Segalanya bagiku, besar dan ajaib kekuatanmu. Saudara percaya, katakan, bagi yang percaya kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Besar dan, mari saudara nyanyikan. Siapa yang percaya katakan, dengan segenap iman dan hati. Amin. Kini ku datang naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Besar dan ajaib kekuatanmu, sungguh dahsyat kau Tuhan. Bagi yang percaya kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur. Yesusku perkasa, Yesusku mulia, Dia Raja segala raja. Segala raja katakan, segala raja Engkau Tuhan, segala raja. Haleluya, haleluya. Sungguh Allah yang kita sembah adalah Allah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa kami punya pengharapan di dalam Engkau. Kami punya kepastian di dalam nama-Mu. Karena itu Tuhan, saat ini kami ingin berseru kepada nama Yesus yang memberikan pengharapan, yang memberikan kepastian keselamatan. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Amin. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Katakan, Dia gunung batu, Kau gunung batuku
mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan hanya di dalam nama-Mu kami berseru. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau berbicara secara langsung melalui hamba-Mu. Langsung ke hati kami masing-masing. Dimanapun kami mendengarkan saat ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan. Amin, amin. Salam damai sejahtera untuk saudara semua jemaat GKPB Masa Depan Cerah Surabaya. Selamat hari Minggu dan senang dapat menjumpai saudara semua meskipun secara online saja. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan baik saya, Pendeta Andreas Raharjo yang sudah mengundang saya untuk dapat menyampaikan firman Tuhan kepada saudara semua minggu ini. Saya selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan atas persahabatan yang terjalin selama ini antara saya dengan banyak teman-teman dari GKPB MDC, baik Pak Andreas, Ibu Mariani, Dr. Paulus dan Ibu Linda, Pastor Daniel Sumitro, Pak Doni dan Ibu Eli, Pak Arif dan Ibu Yuli, Benyamin, Xiongguan, dan juga semua teman-teman lain yang ada di Surabaya yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Doa saya agar kalian semua dalam keadaan sehat, tetap bersemangat, dan dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Terakhir kali saya ke Surabaya adalah di awal tahun ini untuk menghadiri pernikahan dari Chris, putra Dr. Paulus dan Ibu Linda Raharjo. Siapa yang menyangka keadaan kemudian berubah menjadi seperti sekarang ini. Kita berada di musim yang berbeda dari musim-musim yang lainnya yang pernah kita lalui, dan tentu saja musim ini memerlukan respons yang berbeda pula, terutama kalau kita ingin menikmatinya dan keluar sebagai pemenang. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau selalu baik. Engkau tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Urapi kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sehingga bukan hanya sekedar informasi yang baik yang kami terima, tetapi juga pewahyuan yang sanggup mengubah arah hidup kami. Kami menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kami, dan hidup kami memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Amin. Mari kita buka Alkitab kita mulai dari kitab Yohanes pasal yang kelima, dimulai dari ayat yang kedua sampai ayat yang ketujuh. Dikatakan demikian, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan guncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan mengguncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah guncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Dalam cerita ini jelas kunjungan Yesus ke kolam Bethesda hanya untuk menemui orang ini yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Mengapa dalam kisah ini Yesus tidak menyembuhkan yang lain? Saya tidak tahu. Bisa jadi karena orang ini adalah yang paling lama yang berada di sana. 38 tahun adalah waktu yang sangat lama. Beberapa di antara saudara mungkin belum berusia 38 tahun hari ini. Bayangkan juga bahwa sebelum Yesus dilahirkan di dunia ini, orang ini sudah berada di sana. Saya yakin dia sudah menjadi ikon ya, sudah menjadi lambang daripada kolam Bethesda. Semua orang di sana kenal dengan dia. Bahkan saya kira
Malaikat pun yang bertugas mengguncangkan air kolam kenal juga dengan dia. Dari kisah ini ada beberapa hal yang saya mau bagikan kepada saudara semua hari ini. Saya berharap saudara siap dengan catatan karena saya yakin ada beberapa hal yang perlu untuk saudara ingat dan pelajari kembali. Dikatakan bahwa sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan mengguncangkan air itu. Kata sewaktu-waktu di sini diambil dari bahasa aslinya yaitu kairos. Ada dua kata yang dipakai untuk waktu atau zaman di dalam bahasa Yunani, yaitu kata kronos dan kairos. Kronos adalah waktu secara berurutan. Dari situ kita dapatkan juga kata kronologis. Sedangkan kairos menggambarkan waktu yang spesifik, waktu yang terbatas, atau momen di mana sebuah peristiwa penting dapat terjadi. Terutama buat mereka yang dapat mengenali kairos tersebut dan bertindak. Kronos lebih berbicara mengenai kuantitas, ya, sedangkan kairos berbicara mengenai kualitas. Kairos itu seperti momen di mana orang mengambil keputusan untuk melesatkan anak panahnya untuk mencapai target. Bayangkan seperti orang yang berburu dengan memakai panah, setelah menanti cukup lama, melewati kronos, tiba-tiba muncul binatang buruannya di depan mata. Nah, itulah saat di mana orang tersebut masuk ke kairos moment. Waktu yang sangat terbatas untuk dia melesatkan anak panahnya. Waktu yang dia tunggu-tunggu dan tindakannya harus tepat. Karena kalau terlalu cepat bisa meleset atau kalau terlalu lama menunggu bisa hilang buruannya. Habislah kairosnya. Nah, sebenarnya tidak sulit untuk mengenali waktu kairos ini. Mari kita lihat sebentar penggunaan kata kairos di kesempatan yang lain supaya kita lebih mengerti. Dalam kitab Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-54 sampai ayat yang ke-56, Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Nah, kata zaman ini yang dipakai adalah kata kairos. Yesus katakan, kalau kamu bisa melihat pergerakan awan, ya, dan bisa mengenali pergerakan angin, melihat mendung, lalu kamu katakan sebentar lagi akan datang hujan, dan betul kemudian hujan turun, mengapa kamu tidak dapat menilai kairos? Berarti kairos bukanlah waktu yang terlalu sulit untuk dikenali. Kalau kita bisa melihat dan menilai perubahan cuaca, seharusnya kita juga dapat mengenali kairos. Kairos bukanlah waktu biasa. Kairos juga dikenal sebagai waktu perkenanan Tuhan atau the favor of God. Di mana pada saat itu ada campur tangan Tuhan, ada kemudahan, ada kesempatan untuk menerima mujizat. Perkara yang biasanya memerlukan proses yang lama untuk diselesaikan, tetapi karena adanya kairos, maka prosesnya menjadi sangat cepat. Jadi cepat selesai. Nah, setelah ini, setelah kita mengerti ini, mari kita kembali ke kisah di kolam Bethesda. Ya, dikatakan sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Nah, saya tidak tahu apakah mereka bisa melihat malaikat dengan kasat mata atau tidak. Tetapi itu tidak menjadi penting karena mereka dapat mengenali kairos atau waktu perkenanan Tuhan cukup dengan memperhatikan air kolam tersebut. Kalau tiba-tiba ada goncangan, dan goncangan ini bukan karena ada yang kejebur ya, berarti itulah waktu kairos. Tuhan tidak memberikan teka-teki yang sulit untuk mereka dapat mengenali kairos. Dengan kata lain, mudah sebenarnya untuk mengenali kairos, waktunya Tuhan. Kalau kita alert, kalau kita waspada, dan sadar akan terjadinya sebuah perubahan. Yesus mengerti betapa frustasinya orang yang sakit 38 tahun ini. Melihat waktu kairos
bertahun-tahun lewat di depan mata dia tanpa dia dapat berbuat apa-apa. Setiap kali dia melihat air kolam yang terguncangkan, dia tahu dia punya kesempatan untuk sembuh, tetapi selalu keduluan orang lain. Karena kondisinya yang tidak memungkinkan untuk dia menyeburkan diri ke kolam lebih cepat daripada yang lain. Dalam terjemahan bahasa Inggris, orang ini dikatakan atau diterjemahkan sebagai invalid. Orang yang cacat, yang tidak memiliki kekuatan untuk menggerakkan badannya sendiri. Seperti orang yang lumpuh. Dia tidak mempunyai kekuatan dan kesigapan untuk memanfaatkan waktunya Tuhan atau kairos. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk bergerak cepat menjemput mujizatnya. Nah, bayangkan setiap kali melihat kesempatan yang bagus untuk mendapatkan apa yang dia inginkan, selalu keduluan orang lain. Karena tidak punya kekuatan, tidak punya modal untuk meraihnya. Dalam konteks hari ini, mungkin seperti saudara melihat sebuah peluang yang baik, bahkan sangat baik untuk melakukan bisnis tertentu. Tetapi saudara tidak mempunyai modal untuk bergerak. Saudara begitu yakin bahwa bisnis ini pasti akan berhasil. Dan untuk itu saudara mencoba meminta pertolongan ke sana dan kemari, tetapi tidak ada satupun yang mau menolong. Nah, bayangkan jikalau suatu hari orang yang saudara mintain tolong melakukan bisnis yang saudara mau buat dan meraih sukses yang besar. Bagaimana perasaan saudara pada saat itu? Atau dalam konteks membina hubungan atau relationship, mungkin ada yang masih single, yang masih jomblo di sini, dan naksir orang yang menjadi idamannya, tetapi tidak mempunyai keberanian untuk mendekat. Jadi dia minta tolong temannya untuk dikenalin, tetapi ternyata temannya malah menyerobot dia. Sakitnya itu di sini katanya. Bayangkan kalau hal ini terjadi 1-2 kali saja, sudah berpotensi membuat trauma dalam hidup orang ini, apalagi dia mengalaminya selama 38 tahun. Bayangkan bagaimana perasaan orang ini tahu kalau orang-orang yang pernah seangkatan bersama dengan dia di kolam Bethesda di tahun-tahun awal. Mereka sudah lebih dahulu mengalami kesembuhan dan sudah berhasil di berbagai area kehidupan. Sedangkan dia masih stuck, tertahan di kolam Bethesda. Saya tidak heran kalau setelah mengalami kejadian ini bertahun-tahun, ya, mengalami kejadian yang terus sama. Saya tidak heran kalau orang ini kemudian menjadi kebal. Kairos atau mujizat Tuhan tidak ada artinya lagi buat dia. Setiap kali dia menyaksikan mujizat Tuhan terjadi, tetapi mujizat itu selalu untuk orang lain, tidak pernah untuk dirinya, maka perasaannya menjadi terganggu. Bisa jadi dia sudah berdamai dengan sakitnya, pasrah dengan keadaannya. Dia percaya kalau dia sudah memang ditakdirkan demikian, memang sudah nasibnya demikian, dan menjadi antipati dengan semua kesempatan yang dia lihat di depan matanya. Sebab buat dia sama sekali tidak ada gunanya. Sesuatu keadaan yang begitu sangat menyedihkan. Tidak heran ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Bukannya menjawab mau, tetapi dia langsung mengutarakan dilema yang selama ini dia alami. Dengan kata lain, bukan masalah mau apa tidak mau, sebab siapa yang tidak mau untuk sembuh? Siapa yang tidak mau untuk menerima mujizat? Tetapi kalau itu satu-satunya jalan yang harus ditempuh untuk dia menjadi sembuh, maka dia berhadapan dengan sebuah kemustahilan. Hari itu Yesus datang membawa berita baik, bahwa goncangan air kolam bukan satu-satunya jalan untuk orang ini menjadi sembuh. Bahwa dia yang berhadapan dengan orang ini lebih besar daripada malaikat yang turun dari surga. Dan ada cara yang lain yang Tuhan bisa ciptakan supaya orang ini menerima kesembuhannya. Seringkali kita berpikir cuma ada satu cara untuk menerima keajaiban atau menerima janji Tuhan. Tetapi kisah ini memberikan pengharapan kepada kita semua bahwa Tuhan mampu membuat cara yang baru,
cara yang belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Our God is a way maker. Tuhan kita adalah Tuhan yang membuka jalan. Dengarkan kitab Yesaya, pasal yang ke-43 ayat yang ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Menarik kalau saudara pelajari konteks daripada ayat ini, sebab ceritanya bangsa Israel begitu terpaku dengan mujizat yang Tuhan pernah lakukan bersama dengan Musa pada saat membelah Laut Merah, pada waktu bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan dikejar oleh tentara Firaun. Mereka begitu terpaku dengan kehebatan Tuhan yang terjadi di masa lampau. Sedemikian rupa sehingga mereka tidak mengenali sesuatu yang baru yang Tuhan sedang buat untuk mereka di masa kini. Ini juga yang seharusnya menjadi pengharapan kita orang-orang percaya Yesus. Bahwa Tuhan kita sanggup membuat jalan di padang gurun, sungai-sungai di padang belantara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Orang sakit ini tidak sadar bahwa hari itu adalah hari kebebasannya. His day of deliverance. Orang ini tidak tahu bahwa yang bertanya kepadanya, yang berdiri di depan dia, lebih berkuasa daripada malaikat yang mengoncangkan air. Bahwa Yesus yang menguasai Kairos, di hadapan hadiratnya ada perkenanan Tuhan. Dan hari itu Yesus datang khusus untuk berurusan dengan dia. Saya berdoa agar hari ini juga menjadi hari kebebasan buat banyak di antara saudara. Hari di mana saudara bertemu dengan perkenanan Tuhan. Nah, mari kita baca kisah ini selanjutnya dalam Yohanes pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11. Dimulai dari ayat yang ke-8 lebih dahulu, dikatakan demikian. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Mungkin orang sakit ini berpikir, gak dengar kali ya Yesus ini. Sudah dikasih tahu kalau aku tidak dapat bergerak. Sekarang malah disuruh bangun, angkat tilam, serta disuruh berjalan pulang. Hal yang selama ini menjadi handicap, hal yang selama ini menghalangi orang sakit ini untuk menerima kesembuhannya, yaitu menggerakkan tubuhnya, sekarang justru oleh Yesus disuruh digerakkan supaya dia dapat menerima kesembuhannya. Saya berdoa agar apa yang selama ini iblis pakai untuk menekan saudara, hari ini Tuhan putar balikkan menjadi keuntungan buat saudara. Dan dalam ayat yang ke-9 kemudian dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Nah, ada kuasa dalam perkataan yang diucapkan oleh Yesus. Kata-kata yang keluar dari mulut Yesus mempunyai kekuatan, mempunyai daya cipta, sehingga orang yang sakit 38 tahun lamanya ini langsung sembuh. Semua tulang dan otot-ototnya dipulihkan dengan sempurna pada saat itu juga. Bayangkan 38 tahun invalid, tidak dapat bergerak bebas. Sekarang dia bisa bangun, mengangkat tilam dan berjalan sendiri pulang. Dengan menerima kesembuhannya, maka dia juga harus belajar untuk mengubah gaya hidupnya. Kesembuhan yang dia terima menyebabkan dia tidak lagi perlu bergantung kepada orang lain. Orang ini harus belajar untuk hidup mandiri dan mulai dengan kebiasaan yang baru. Dia harus mengembangkan kebiasaan yang baru. Nah, sekarang masalah yang lain adalah bahwa hari itu adalah hari Sabat. Dan sebagai orang Yahudi tentu dia tahu tradisi bahwa di hari itu tidak diperbolehkan untuk dia mengangkat tilam. Nah, mungkin saudara seperti saya juga bertanya-tanya,
mengapa sih Yesus pakai suruh orang ini mengangkat tilam segala? Mengapa tidak disuruh bangkit dan langsung berjalan pulang? Tilam selama ini sudah menjadi tempat yang sangat nyaman buat orang ini. Tilam ini sudah boleh dibilang menjadi satu dengan dirinya. Menjadi bagian daripada identitasnya. Di mana dia menghabiskan waktu selama 38 tahun berbaring di atas tilam ini. Tilam ini juga sudah menjadi lambang daripada penderitaannya. Di sini sebenarnya momen yang penting, dan menurut saya inilah momen di mana orang sakit ini menunjukkan imannya kepada Yesus. Karena pada saat itu orang ini punya pilihan untuk tetap diam di sana atau mengikuti perintah Yesus untuk pergi pulang dengan mengangkat tilamnya. Mengangkat tilam merupakan suatu deklarasi bahwa dia sudah tidak lagi bergantung kepada tilam itu. Kesakitan tidak lagi menjadi bagian dari hidupnya. Penderitaan tidak menjadi identitas dirinya lagi. Dia menjadi manusia yang baru dengan identitas yang baru. Dengan mengangkat tilamnya berarti dia membuktikan bahwa dia memilih untuk mengikuti perintah Tuhan lebih daripada mengikuti tradisi orang Yahudi. Bethesda yang selama ini menjadi saksi penderitaan selama 38 tahun, sekarang menjadi saksi dari kesembuhannya. Dia tidak lagi menjadi ikon dari Bethesda. Kisah ini menunjukkan kepada kita semua bahwa Tuhan tidak lupa penderitaan orang ini. Dia mungkin sudah pasrah dengan nasibnya, tetapi di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Saya berharap saudara semua belajar sesuatu hari ini. Dan yang terakhir, ada sesuatu lagi yang menarik menurut saya dari kisah ini, yaitu ketika Yesus bertemu kembali dengan orang ini di bait Allah. Kita bisa baca dari Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Rupanya keadaan sakit orang ini ada hubungannya dengan dosa yang dia buat di masa lalu. Yesus menunjukkan kasih karunia-Nya kepada orang ini. Kesembuhan yang dialami orang ini merupakan kesembuhan yang total. Artinya dia bukan hanya sembuh tubuhnya saja, tetapi juga jiwa dan rohnya. Tuhan sudah mengampuni dia dari dosanya. Itu sebabnya Yesus menitipkan pesan kepadanya, jangan berbuat dosa lagi. Supaya jangan terjadi yang lebih buruk kepadanya. Ada tanggung jawab yang dia harus lakukan untuk menjaga kesehatannya. Dengan kata lain, jangan sia-siakan anugerah Tuhan yang sudah engkau terima dalam hidupmu. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita dapat mengenali kairos, waktu perkenanan Tuhan. Dan perlu kekuatan dan kegesitan untuk memanfaatkan kairos. Kedua, Tuhan kita adalah Tuhan yang membuka jalan pada saat kita pikir tidak lagi ada jalan. Our God is a way maker. Yang ketiga, ada kuasa dari perkataan Yesus. Ingat, firman Tuhan mempunyai daya cipta. Itu sebabnya perkatakan firman Tuhan. Nyanyikan firman Tuhan. Dan imani setiap firman yang keluar dari mulut saudara. Yang keempat, apa yang selama ini melemahkan dapat diubahkan Tuhan menjadi sesuatu kekuatan. Apa yang selama ini menekan, Tuhan bisa putar balikkan menjadi suatu keuntungan. Penderitaan saudara tidak perlu menjadi identitas saudara. Dalam Yesus kita punya identitas yang baru. Yang terakhir, yang kelima, kesembuhan yang Tuhan beri itu utuh sifatnya. He makes us whole again. Dia membuat kita menjadi utuh kembali. Saya berdoa agar firman Tuhan yang saudara dengar hari ini memberkati saudara. Dan saya berdoa agar mujizat terjadi dalam kehidupan saudara semua di GKPB Masa Depan Cerah yang dikasihi Tuhan. Yesus tidak melupakan penderitaan saudara. Dan bisa jadi, dan ini yang menjadi doa saya, hari ini adalah hari pembebasan buat saudara. Saya berdoa agar kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi,
hutang-hutang terlunasi, pintu yang selama ini terkunci dibukakan oleh Tuhan. Saudara menemukan jalan yang baru yang Tuhan sedang buat. Di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sangat menguatkan kita. Mari saat ini kita memberikan persembahan sebagai bentuk ibadah syukur kita di hadapan Tuhan. Saudara bisa memberikan melalui QRIS atau nomor rekening gereja yang tersedia. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Hari ini kami mau berikan persembahan yang terbaik sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Berkati setiap jemaatmu di tempat ini, dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari katakan bersama-sama. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terukur dahsyat kuasamu. Katakan dengan iman. Apa yang terlihat mustahil bagiku, yes, itu sangat mungkin di rancanganmu. Bagiku kaulah tiada bandingnya, Tuhanku Yesus. Katakan segalanya bagiku, besar dan ajaib perbuatanmu. Saudara percaya, katakan bagi yang percaya kau beri kemenangan. Kini ku datang naikkan syukur. Yesusku, Yesusku perkasa, Yesusku, Yesusku mulia. Amin. Dia Raja segala raja. Tiada terselami pemikiranmu, tiada terselami pemikiranku. Sungguh tiada terukur, tiada terukur dahsyat kuasamu. Apa yang terlihat mustahil bagiku, itu sangat mungkin. Saudara percaya. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Mari kita naikkan satu pujian dan kita akan berdoa. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Tiada duanya. Tiada duanya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami mengagumi Engkau karena Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang telah memelihara hidup kami sampai hari ini Tuhan. Ajar kami untuk semakin hari semakin mengasihi Engkau, merenungkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada hari ini. Tuhan berkati semua orang yang sudah mendengarnya, semua orang yang sudah melihatnya. Terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Terimalah berkat dari Tuhan, berkat kekuatan, berkat jasmani, penghiburan, berkat-berkat finansial, berkat kesembuhan dan mujizat dari Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Hanya Kau tempat kami berlindung, Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Kau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hati kami, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, kasih-Mu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Apapun yang kami alami hari-hari ini, Tuhan, di saat kami di bawah ataupun di saat kami dalam kemenangan, kami tahu satu hal, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Tangan-Mu, Tuhan, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi setiap kami, Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, Tuhan. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Haleluya. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam
bersama-sama menyembah Dia. Angkat suara dan hatimu, pandanglah wajah-Nya yang luar biasa, penuh dengan kasih dan keajaiban di dalam tangan-Mu Tuhan. Bersama-sama katakan, ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah kami, peganglah kami Tuhan, jangan lepaskan. Kaulah harapan Dalam hidup pandang wajah-Mu, ku pandang wajah berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Angkat kedua tanganmu dan katakan bersama-sama, Engkaulah Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Engkaulah harapan, Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. haleluya. Nama saya Early Eugenia, alumni SMA MDC tahun 2018. Saya berkuliah di Heriot-Watt Malaysia, jurusan Ilmu Aktuaria. Saya bersekolah di MDC sejak SMP, dan saya telah belajar banyak hal sejak saya masuk hingga saya lulus. Salah satunya adalah karakter saya yang dibentuk dengan baik. Sejak bersekolah di MDC, saya merasa lebih dekat dengan Tuhan karena di sini setiap minggunya ada student fellowship dan setiap harinya ada devotion. Setelah itu, setiap kali saya mengalami masalah, saya berdoa dan bergantung pada Tuhan sehingga saya tidak merasa terlalu stres. Saya yakin didikan karakter ini akan sangat berguna untuk menghadapi dunia perkuliahan. Saya bersyukur dapat masuk ke sekolah MDC. Tuhan memberkati.